Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat dari program studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk melaksanakan salah satu program kerja KKN Individu Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2020 dalam bidang ekonomi. Nah, di sini saya akan mengambil tema ataupun judul bagaimana cara menghasilkan uang atau mendapatkan penghasilan selama kita berada di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, adapun videonya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan uang ataupun mendapatkan penghasilan selama di masa pandemi ini? Seperti yang kita ketahui kan pada saat sekarang segala aktivitas jual beli, segala aktivitas perkantoran dan transportasi semuanya serba dibatasi. Akibatnya, pembeli akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian dan juga penjual juga akan mengalami suatu penurunan pendapatan akibat dari pembatasan-pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, adapun solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa dengan melakukan penjualan online atau online marketing. Nah, pada dasarnya manusia sebagai konsumen itu membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan keinginan ataupun kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini berarti konsumen tidak hanya membeli produk atau barangnya saja, tetapi yang dibeli juga manfaat ataupun kegunaan daripada produk tersebut. Nah, pemasaran ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Dalam arti sempit, pemasaran ini bisa diartikan sebagai kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen ataupun pembelinya. Nah, pada masa pandemi sekarang ini memberikan dampak yang sangat cukup besar dari berbagai macam sektor, khususnya di bidang usaha. Nah, wabah COVID-19 atau Corona ini yang semakin masif terjadi pada akhir-akhir ini, walaupun mungkin sekarang sudah diberlakukannya new normal. Namun new normal mungkin hanya memperbaiki sedikit sistem perekonomian di Indonesia, namun meningkatkan dari penderita ataupun angka kenaikan COVID-19. Terbukti hampir setiap hari angka kejadian COVID-19 di Indonesia itu berkisar 1.000 ke atas. Nah, akibatnya itu akan mengganggu proses pemasaran. Nah, hal ini terjadi karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan banyaknya karyawan yang bekerja dengan metode work from home atau bekerja dari rumah saja. Nah, sehingga mempengaruhi daya beli konsumen. Solusi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha bisnis dan penjual lainnya itu bisa dengan dimanfaatkannya pemasaran produk menggunakan berbasis online. Nah, apa itu? Yaitu suatu kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, dan bahkan augmented reality. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, kemudian konten berkualitas, dan postingan yang sederhana melalui media sosial. Oke, adapun pemasaran online atau sering disebut juga sebagai pemasaran digital bisa diartikan sebagai strategi pemasaran memanfaatkan jejaring internet. Nah, kegiatan pemasaran ini untuk mendapatkan perhatian konsumen yang bisa dilakukan memanfaatkan dengan media sosial. Nah, kemudian banyaknya aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia internet membuatnya semakin banyak sekali pemilik bisnis yang mengandalkan cara ini sehingga meningkatkan nilai dari jual produknya. Misalnya, satu postingan di internet bisa diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Jadi dari manapun kita berbisnis, produk yang kita jual tersebut itu bisa diketahui oleh berbagai
orang ataupun masyarakat dari seluruh dunia, tidak hanya dari masyarakat di sekitar kita saja. Berbeda dengan berbisnis secara offline yang hanya terbatas dalam ruang dan waktu yang hanya bisa kita tawarkan kepada orang-orang di sekitar kita saja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemasaran online ini bisa digadang-gadang menjadi suatu metode yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan suatu bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena ada berbagai macam manfaat yang bisa kita peroleh dari sistem dari market online ini. Adapun manfaatnya kita bisa dapatkan seperti yang pertama, yaitu mengurangi biaya. Maksudnya mengurangi biaya ini yaitu alasan utamanya karena pemilik bisnis lebih melakukan pemasaran online dibandingkan offline. Penggunaan media sosial, website, dan jejaring internet lainnya itu bisa mengurangi biaya produksi pemasaran kita yang hanya butuh untuk difoto ataupun berupa video, kemudian kita berikan deskripsi terhadap produk yang kita jual tersebut, sehingga itu akan mengurangi biaya dari pemasaran tersebut. Oke, selanjutnya keuntungan dalam menggunakan pemasaran online ini yaitu adalah cepat menentukan target penjualan. Artinya di sini dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, kita bisa menyasar dengan tepat calon konsumen yang tertarik dengan produk kita tersebut. Nah, teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen tersebut itu bisa memberikan informasi secara sukarela sehingga kita bisa melacak apa saja yang konsumen tersebut butuhkan dengan secara tepat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada paparan jangka panjang. Untuk paparan jangka panjang ini, promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline itu paling hanya bertahan 1-4 minggu saja. Nah, hal ini berbeda dengan pemasaran secara online yang merupakan proses kelanjutan. Nah, di situs pencarian konten promosi, kita akan tetap bisa melihat konsumen dalam jangka waktu yang lama. Namun perlu diketahui pembaruan agar konten tersebut dapat terlihat secara menarik. Nah, adapun kekurangan dari sistem pemasaran online ini yaitu pertama, dia rentan akan suatu penipuan, kemudian rentan akan adanya hacker, dan juga rentan akan kesalahan teknis atau human error. Nah, kemudian di mana saja kita bisa melakukan pemasaran online ini? Yang pertama itu bisa kita lakukan di media sosial, misalnya di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita bisa memposting produk ataupun jasa yang kita jual tersebut. Misalnya untuk memposting misalnya suatu produk, kita hanya perlu memfoto ataupun memvideo produk tersebut, kemudian kita berikan suatu deskripsi tentang produk tersebut, kemudian kita berikan suatu harga dan lain sebagainya. Itu kemudian kita posting di media sosial kita, bisa berupa di Facebook, Instagram, ataupun di WhatsApp. Nah, dengan begitu orang-orang yang melihat dari postingan kita tersebut itu mungkin akan tertarik terhadap produk kita, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang kali sehingga produk kita bisa menjadi terjual lebih cepat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat dan sederhana dari tips untuk mendapatkan penghasilan selama masa pandemi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.